terlalu banyak konsep halusinasi, pada akhirnya kembali ke hukum logika. Nah, logika yang mana ya? Teman-teman harus paham bahwa logika itu nggak ada sebetulnya. Logika itu sesuai dengan data-data yang ada di pikiran kita yang terakumulasi sejak bayi. Contohnya begini, kalau anaknya Atta Halilintar atau anaknya Raffi Ahmad, dia menganggap motor PCX itu pasti motornya murah. Mereka akan punya data-data dan logika bahwa motor PCX itu motor biasa. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka terangkum data dari sejak kecil ayahnya orang kaya. Maka motor PCX itu motor biasa, motor yang tidak mahal. Seperti itu. Karena motor mereka itu harganya miliaran, Harley Davidson dan sebagainya. Mobilnya saja mobil kayak semacam Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce dan sebagainya. Maka mereka menganggap mobil mungkin Pajero itu ya mobil biasa, mobil murahan seperti itu. Nah, itu akan tertanam di data otak mereka dan itu yang kemudian menjadi anggap sebagai logika. Ya, logika itu enggak ada, teman-teman. Ya, yang selama ini Anda anggap sebagai logika itu tidak ada. Logika itu setiap orang beda-beda. Kenapa logika setiap orang beda-beda? Karena setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Kenapa ada orang yang menganggap uang itu susah? Dan dia punya logikanya. Logika itu hanyalah alasan-alasan yang dicetakkan oleh data-data yang sudah ada di dalam rekaman pikiran bawah sadar kita. Itu disebut logika. Logika adalah alasan. Kenapa ada alasan? Karena ada datanya, data-data yang mendukung alasan tersebut. Ya, hanya seperti itu. Jadi logika itu enggak ada, teman-teman. Logika itu setiap orang beda-beda dan itu yang menentukan adalah data di pikiran mereka. Kalau datanya itu A ya contoh begini. Kenapa ada logika Muslim? Kenapa orang Muslim itu begitu sangat percaya dengan logika Muslimnya dan mereka punya banyak data kebenaran tentang Muslim dan mereka menganggap itu data logis. Kenapa? Ya karena mereka punya data-data kepercayaan tentang Muslim. Jadi itu hanya sebuah kepercayaan dan data itu dan kemudian logika itu adalah alasan, dalil-dalil. Begitu kita punya satu keyakinan, maka alasan itu muncul, maka logika itu menjadi muncul. Seperti itu. Nah, contoh, misalkan saya punya keyakinan bahwa diri saya itu ganteng. Itu berawal dari sebuah keyakinan. Saya yakin kalau diri saya ganteng. Kenapa? Karena mungkin banyak cewek-cewek yang suka sama saya. Kemudian karena mungkin sejak kecil saya dibiasakan untuk punya keyakinan itu. Maka kemudian terbangunlah sebuah data, sebuah keyakinan di pikiran saya bahwa saya itu orang ganteng. Nah, ketika saya ditanya, apakah kamu ganteng? Maka saya akan menjawab dengan logika. Iya, saya ganteng karena saya putih, saya cool, saya begini, saya begini. Nah, data-data ataupun alasan-alasan yang saya sampaikan itulah disebut logika. Tapi apakah logika saya itu benar? Belum tentu. Logika itu berbanding lurus dengan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam otak saya. Ketika keyakinan-keyakinan saya misalkan berbeda, contoh misalkan saya itu meskipun sama seperti ini, meskipun putih dan sebagainya, tapi tidak disukai orang, mungkin cewek-cewek nggak suka sama saya ngejar-ngejar cewek itu nggak dapat. Terus kemudian terbangun di otak saya bahwa saya itu orang yang nggak laku, berarti saya itu orang yang jelek seperti itu. Maka saya akan misalkan ditanya, apakah kamu ganteng? Saya akan menjawab tidak. Kenapa? Logika pasti akan ada. Jadi baik saya bilang saya ganteng atau saya jelek itu logikanya ada semua dan benar semua. Karena saya nyatanya tidak punya cewek, karena nyatanya saya enggak laku-laku, karena nyatanya saya itu meskipun putih tapi putihnya itu tidak seperti Cina misalkan. Jadi logika itu sangat tidak ada sebetulnya. Itu hanya tergantung keyakinan-keyakinan yang ada di pikiran kita, teman-teman.
Jadi keyakinanmu apa, maka logika ada. Logika akan mendukung itu. Jadi sangat relatif sekali, tergantung keyakinan-keyakinan yang ada pada setiap manusia ya teman-teman. Nah, oke, itu aja jawaban saya. Terima kasih.